Allah 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 Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar. Tiba-tiba keretanya berhenti. Saya pikir keretanya udah lewat gitu kan. Mobil saya, alhamdulillah ya Allah saya selamat. Detik-detik Ustadz Ahmad Yasin tertabrak KRL di Depok, ucap takbir 3 kali dan selamat. Pengemudi mobil yang hancur ditabrak KRL di Citayam akhirnya terungkap. Dia adalah Ustadz Ahmad Yasin, pemimpin pondok pesantren Daarul Quran Fantastis. Seperti diberitakan sebelumnya, KRL 1077 jurusan Bogor Jakarta Kota mengalami gangguan karena menabrak mobil di antara jalur hilir Citayam Depok pada Rabu 20 April 2022. Dalam video yang beredar, mobil tersebut terseret kereta sejauh 10 meter dan terjepit di antara badan kereta dan pagar tembok lintas kereta. Ditemui Tribun Jakarta, Ustadz Ahmad Yasin pun mengungkapkan detik-detik dirinya tertabrak kereta, terseret 10 meter dan masih selamat. Pagi tadi, dia akan berangkat ke Jakarta karena akan menjadi juri lomba MTQ tingkat SMA SMK se-Jakarta Selatan. Saat waktu menunjukkan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, dia akan menyeberang lintasan kereta api. Namun, seorang petugas penjaga pintu perlintasan berteriak kepadanya. Begitu mendengar teriakan penjaga tersebut, Ustadz Ahmad Yasin pun menoleh ke kiri dan terkejut karena kereta sudah berada di depan matanya. Dia mengaku hanya bisa memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui dirinya tidak bisa menyelamatkan diri, Ustadz Ahmad Yasin pun menutup mata dan mengucap takbir selama 3 kali. Saat membuka mata, dia melihat kaca mobilnya pecah dan mobilnya ringsek. Sempat terjebak beberapa saat, Ustadz Ahmad Yasin pun berhasil keluar dari mobilnya. Sejauh ini dia tidak mengalami cedera yang serius, hanya mengalami luka lecet, memar dan keseleo. Itu saya buka mata saya, kaca depan udah pecah ya kan. Saya mau keluar, ada setibelnya kan. Kemudian langsung saya inisiatif keluar gitu kan. Keluar, ya udahlah saya langsung loncat pagar, khawatir mobilnya terbakar lah atau apa gitu. Saya juga nggak mikir panjang, dan juga alhamdulillah saya nggak panik. Ya kan, ada luka di sini di bagian kaki, kemudian ada tangan, ada di muka dikit lah. Kemudian memar, mungkin keseleo di pinggang sebelah kiri ini. Jadi keluar sempat lewat pintu kaca depan Ustaz ya, bukan Pintu kaca depan. Iya. Karena kan kiri kan kanannya ada udah nggak bisa kan, ada pagar sebelah kanan, kemudian di kiri ada kereta. Udah saya bismillah keluar aja, loncat di pagar. Nah, saya duduk di sebelah. Nah, begitu saya duduk 1-2 menit kemudian lewat abang kandung saya lewat situ. Udah karena banyak kerumunan, udah deh antar saya pulang aja, langsung dianterin ke sini. Kemudian saya telepon teman-teman polisi, teman-teman yang ada di sekitar situ. Ini ada Ustadz Abdarab nih yang saya telepon pertama, tolong dilihatin mobilnya. Kalau seandainya saya tadinya mau sembunyi-sembunyi aja, udah nggak usah diviralkan ke grup. Ternyata kan teman-teman media ya lebih cepat ya geraknya daripada kami gitu. Nah yang saya mungkin ambil hikmahnya adalah saya termasuk orang yang sering lewat beberapa titik ya di sini ya melewati kereta, karena memang saudara saya orang-orang Bima itu banyak sekali di sebelah sini, sebelah sana ada Ustadz Abdarab, ada Muadaud dan lain-lain sebagainya. Ya, ada juga jamaah-jamaah kita, santri-santri kita, jadi cukup sering memang gitu. Nah, mungkin dari saya supaya tidak simpang siur, sebetulnya tadi juga ada petugasnya, nggak tahu deh apa petugasnya ada di situ atau enggak, tapi memang sebagai kita bisa mengambil hikmah ya gitu kan. Dimanapun ada palang pintu manual, ya walaupun di situ ada petugas yang stay, tetap kita harus waspada melihat kiri kanan. Nah, tadi saya cukup terburu-buru karena memang jam 8 saya sudah harus di lokasi ya memberikan penilaian juri terhadap lomba MTQ Musabaqah Tilawatil Quran antar SMA dan SMK yang diadakan oleh Sudin 1 kalau nggak salah di Jakarta Selatan. Nah oleh karenanya saya pertama kali mengucapkan permohonan maaf dan juga terima kasih atas support dan doa dari kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang melihat berita ini. Alhamdulillah saya sehat, saya selamat. Walau dilihat dari mobilnya itu nggak ada kemungkinan untuk selamat, tapi Allah memberikan mukjizatnya ya, sehingga saya masih bisa beraktivitas. Dan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan. Ya, dan teman-teman sekalian juga mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur dan sukses selalu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.